Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa ya rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan surat Al-Kahfi. Terakhir kita pada ayat yang ke-62. Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita semua tentang kisah yang ketiga dari kisah inti dari surat Al-Kahfi, di mana kisah yang pertama adalah kisah Ashabul Kahfi, kemudian kisah yang kedua kisah dari dua orang lelaki, yang satu kaya tapi dia kufur dan yang satunya miskin tapi dia beriman. Kemudian kisah yang ketiga ini tentang Nabiullah Musa alaihi salam dan Nabiullah Khadir alaihi salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Ayat yang ke-63 masih lanjutan pada kisah sebelumnya, yaitu pembantunya, yaitu Yusha bin Nun, seorang pemuda asisten dari Nabi Musa alaihi salam, yang nantinya jadi penerus dari risalah Nabi Musa alaihi salam, Yusha bin Nun. Dan Yusha bin Nun ini adalah salah satu keturunan dari Nabi Yusuf alaihi salam. Dia, Yusha bin Nun, mengatakan, ara'aita id awayna ila sakhrah, tahukah engkau bahwa manakala kita ini berlindung pada sebuah batu besar, sakhrah. Kemudian fa inni nasitul hut, sesungguhnya saya lupa terhadap ikan tadi, ikan yang meloncat terkena percikan dari ainul hayah, mata air kehidupan. Konon yang terkena air itu maka yang mati bisa hidup, termasuk ikan tadi. Padahal ikan tadi adalah mamluhan mashkuqal batan. Ikannya itu adalah mamluhan. Mamluhan ini dari kata milh, yang artinya garam. Ikan yang sudah digaramin. Kalau kata orang sini iwak gereh, ya sudah digaramin. Artinya sudah dikeringkan. Mashkuqal batan, perutnya sudah dibelah. Jadi isi perutnya sudah dibelah. Karena kebanyakan ikan gereh, ya, iwak gereh itu biasanya sudah dikeluarkan isinya, betul ya? Ya gitu ya. Sudah dipeset, nah kayak gitu. Sudah dipilet dan lain sebagainya, sudah dikeringkan, ya. Dan rasanya lebih asin dari ikan pada umumnya. Tapi terkena percikan tadi percikan air dari ainul hayah, mata air kehidupan, maka tiba-tiba hidup. Itulah dimana Allah berpesan kepada Nabi Musa, kalau ini terjadi, disitulah tempat kau akan bertemu dengan orang yang kau cari, yaitu Nabi Khadir atau Nabi Khidir alaihi salam. Tapi apalah daya, ternyata setan membuat lupa Yusha ini. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Tidak ada yang membuat saya lupa terhadap ikan itu illa syaitan, kecuali setan. Tidak ada yang membuat saya lupa kecuali setan. An adhkurahu, untuk mengingat ikan tadi. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba,
Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang mengherankan, cara yang menakjubkan. Tadi sudah saya kisahkan pada pertemuan sebelumnya, ikan ini terkena percikan mata air kehidupan, ainul hayah, kemudian ikan ini melompat. Dan semuanya dalam keadaan, dari riwayat yang pertama dalam keadaan masih tertidur karena saking capeknya. Nabi Musa terkenal dengan orang yang kuat, ya. Dan waktu itu capek yang beliau rasakan ketika beristirahat di batu besar itu belum seberapa. Tapi karena apa, capek di sini belum mengharuskan beliau ini harus makan. Belum untuk apa, hajat makannya belum. Artinya makan ya, artinya baru setelah itu beliau mengatakan, atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadza nasabah. Berikan kepada kami makanan kita. Mana makanan kita ini? Ikan tadi. Laqad lakina min safarina hadza nasabah. Sungguh kita ini telah berjumpa dengan keletihan dari perjalanan kita ini. Ya, bisa kita bayangkan, ya, kalau seandainya Nabi Musa ini dari Mesir, kemudian beliau berjalan kaki selama sepanjang pantai ini. Kalau seandainya Majma' al-Bahrain, tempat berkumpulnya dua lautan itu ada di Tonjah atau di Tangier yang ada di Maroko, semenanjung Tangier di situ, maka bisa kita bayangkan dari Afrika Utara bagian timur, dari bagian timur, betul ya, sampai Afrika Utara yang bagian paling barat, Maroko, Maghrib. Makanya bahasa Arabnya Maroko itu adalah Maghrib. Berarti kita nggak akan jumpai Maroko ini dalam bahasa Arab Maroko enggak, tapi Maghrib, Al-Maghrib. Tapi bahasa Latinnya menjadi Moroko atau Maroko. Ya. Dari ujung timur Afrika Utara sampai ujung barat Afrika Utara. Ya, laqad lakina min safarina hadza nasaba. Nabi Musa beliau ini menagih mana makanan kita. Maka Yusha ini baru sadar kalau ikannya itu hilang, ya, meloncat, di mana membuat satu keajaiban. Di mana ikan itu terkena air hayah, air kehidupan, mata air kehidupan, kemudian hidup kembali, ya, kemudian meloncat ke tengah lautan, dan jalan yang dilalui ikan itu kemudian airnya menjadi padat, keras, dan seperti bikin terowongan. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Ikan ini membuat jalannya sendiri yang dia lalui ini ajaba, sesuatu yang menakjubkan. Ya, makanya ada yang mengatakan Yusha ini terbengong melihat itu sehingga lupa. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkura. Tidak ada yang membuatku lupa ini kecuali setan untuk aku mengingatnya. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi hut dalam bahasa Arab ini bisa diartikan ikan, ya, tentu ini ikan yang kecil, ya. Ada juga hut ini artinya ikan yang besar. Jadi al-hut ini adalah bisa berarti ikan yang kecil, bisa juga ikan yang besar. Karena enggak mungkin al-hut ini kita maknai ikan paus. Nabi Musa dan Yusha bawa ikan paus digotong-gotong enggak. Karena ini ada di miktal, ada kayak semacam tempat keranjang ikan, ya, di bawah. Enggak mungkin seekor paus kok kemudian dibawa. Karena hut ini juga berarti ikan paus, bagaimana Allah berfirman, faltaqamahul hutu wa huwa mulim, maka hut yaitu ikan paus yang besar ini menelan Nabi Yunus wa huwa mulim, dan beliau dalam keadaan yang hina karena marah meninggalkan kaumnya. Ya. Ini al-hut, ya. Jamaah sekalian, qala dzalika ma kunna nabghi. Kata Nabi Musa, ya, dzalika ma kunna nabghi. Itulah yang sebenarnya kita ini cari, nabghi. Jadi cari dengan sungguh-sungguh. Jadi kata bagha yabghi, ibtagha yabtaghi itu adalah mencari dengan sungguh-sungguh. Betul-betul kita nyarinya ini. Ibaratnya biaya sudah kita keluarkan banyak,
tenaga sudah banyak kita keluarkan, waktu, ya, bayangkan berjalan kaki dari sepanjang pesisir pantai Afrika, seandainya itu ada di Tonjah, ya, dari ujung timur sampai ujung barat berjalan kaki, ya. Allah pernah berfirman, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, carilah dengan sungguh apa-apa yang Allah akan berikan kepadamu pada kehidupan akhirat, surga. Wa la tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupakan jatahmu di dunia. Yang pertama kita prioritaskan adalah akhirat, cari dengan sungguh-sungguh, dan tapi jangan lupakan dunia. Jadi kita ini diperintahkan akhirat lebih serius daripada dunia. Karena apa? Insya Allah kalau akhirat ini kita lebih seriusi, maka insya Allah dunia ini akan mengikuti. Itulah yang kita sebenarnya cari, nabghi. Fartadda ala atharihima qasasa, maka keduanya ini kembali. Ya, artinya kembali. Irtadda yartaddu itu secara bahasa artinya kembali. Ala atharihima qasasa, mengikuti jejak mereka semula. Jadi mereka berdua mengikuti jejak yang tadinya dilewati. Setiap jalan yang pernah beliau telusuri, beliau kembali lagi menyusuri jalan yang sudah terlewat. Ada riwayat yang mengatakan 3 hari 3 malam baru Yusa ini teringat. Bayangkan, pelaku sudah berjalan 3 hari 3 malam, sudah berapa jarak itu yang sudah terlampaui. Ya, pada hari berikutnya dan berikutnya, 3 hari setelahnya. Maka irtadda, fartadda, keduanya kembali. Jadi secara bahasa kata irtadda yartaddu artinya kembali. Tapi kalau secara syariat, irtadda yartaddu artinya murtad. Orang yang kembali kepada agama yang terdahulu, maksudnya dia keluar dari Islam. Ya, tapi irtadda yang dimaksud Nabi Musa dan Yusha ini adalah irtadda menelusuri kembali jalan-jalan yang beliau lalui sebelumnya. Jadi ini makna murtad secara bahasa, bukan secara syariat. Karena makna murtad secara syariat artinya adalah keluar dari agama Islam, kembali kepada ajaran yang telah lalu. Seperti itu. Meskipun juga ya kalau dalam bahasa Inggris kan convert, ya, merubah agama. Ya. Kemudian bagaimana kalau orangnya dulu Islam, agama semulanya Islam, bagaimana kemudian apakah dia termasuk orang yang murtad? Dia belum pernah jadi orang kafir. Kemudian artinya dia dari awal ceplok muslim. Kemudian pada perjalanan hidupnya dia keluar dari agama Islam. Artinya kan dia mau kembali ke agama yang mana? Wong awalnya dia Islam kok. Tetapi ini boleh disematkan orang seperti ini juga murtad, maksudnya kembali kepada ajaran yang artinya yang selain Islam, meskipun awalnya dia ini. Jadi istilah murtad ini tidak harus kepada orang yang kembalikan, meskipun kembali ke agama semula, meskipun makna aslinya itu adalah murtad itu ya dulunya bukan Islam, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia balik lagi kepada yang sebelum Islam. Maknanya keluar dari agama Islam. Ya, ini fartadda ala atharihima qasasa, maka keduanya kembali menelusuri bekas-bekas langkah-langkah keduanya yang sudah mereka lalui. Nah, barulah setelah itu pada ayat ke-64, ya. Kemudian ayat ke-65, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka keduanya fawajada mendapati, yaitu Nabi Musa dan Yusha bin Nun, 'abdan min ibadina, seorang hamba dari hamba-hamba kami. Atainahu rahmatan min indina, yang kami berikan kepadanya, yaitu kepada Nabi Khidir, rahmatan min indina, rahmat dari kami. Maksudnya apa? Ai an-nubuwah,
yaitu rahmat kenabian dan anugerah ilmu yang kami berikan kepadanya. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepadanya, yaitu kepada Nabi Khidir, dari sisi kami ilmu. Jadi ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir di tempat yang tadi itu, harusnya di batu itu, beliau ini menunggu, ya. Inilah tempat di mana ikannya ini kemudian melompat, ditunggu. Tapi karena dilupakan oleh setan, artinya setannya yang membuat mereka berdua ini lupa. Jadi memang ini tugasnya setan supaya orang ini lupa, ya, lupa dari pesan-pesan agama dan lain sebagainya, lupa, betul-betul lupa. Seandainya kita hanya pesan cuma satu, ini sangat mudah, ibaratnya mungkin lebih mudah kita untuk tidak pesan cuma satu, kita tidak lupa. Tapi apalah daya, memang itulah setan berusaha sekuat mungkin untuk membuat keduanya ini lupa. Dan lupa memang terjadi itu. Kami kemudian keduanya menemui seorang hamba dari hamba-hamba kami yang kami berikan rahmat. Rahmat yang dimaksud di sini adalah rahmat kenabian. Ya, ay rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepadanya adalah ilmu, ya. Jadi rahmat yang dimaksud ini adalah kenabian, an-nubuwah, dan wa 'allamnahu min ladunna ilma, yaitu yang Allah ajarkan berupa ilmu al-ghaib alladzi ista'thara bihi. Maksudnya ilmu yang dimaksud ini adalah ilmu yang mengetahui perkara-perkara gaib yang belum terjadi, yang sebenarnya ini adalah khusus dimiliki oleh Allah, tetapi ada beberapa hambanya yang Allah berikan kelebihan, ya, seorang nabi mempunyai ilmu yang berupa perkara-perkara gaib yang belum pernah terjadi, atau yang belum terjadi baru akan terjadi tapi sudah diberitahu oleh Allah. Jadi ini salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Khidir, adalah bisa mengetahui perkara-perkara yang belum terjadi, ya. Dan bukan tukang ramal, bukan, ya, bukan. Ya, kalau tukang ramal, kata Nabi, kadzabal munajjimuna walau shadaku. Tukang ramal ini bohong meskipun mereka ini benar. Ya, meskipun benar itu hanya ngepasi. Ya, dan biasanya praktik pertama, kedua pas, sehingga pasien semakin banyak. Meskipun pada akhirnya banyak melesetnya, lama-lama akan meleset. Dan itu musiman juga, ya kan, musiman. Tapi ini tidak dengan Nabi Khidir alaihi salam. Beliau memang Allah berikan satu ilmu mengetahui perkara yang gaib, yang sebenarnya itu adalah khusus milik Allah, tapi memang Allah ajarkan kepadanya, ya. Sedangkan Nabi Musa ini diberikan ilmu oleh Allah, ilmu yang secara zahirnya, yaitu ilmu syar'i, ilmu syariat, ilmu secara hukum syariatnya. Kemudian ilmu yang sifatnya ini ya tidak kelihatan, ya. Ini adalah ilmu gaib Allah berikan kepada Nabi Khidir alaihi salam, ya. Karena ini sebagai satu bentuk pelajaran kepada Nabi Musa yang mengaku tidak ada orang yang lebih tahu kecuali saya. Maka Allah menegurnya, ada sebenarnya orang yang lebih tahu dari engkau, kenapa kau tidak jawab? Perkara ini saya serahkan kepada Allah. Allah yang lebih tahu itu cukup. Wallahu alam. Tapi karena Nabi Musa menganggap dirinya yang paling tahu, maka Allah ingin uji beliau. Kalau kau ingin ketemu orang yang tahu, yang lebih tahu daripada ilmu ini adalah, yaitu seorang hamba yang bernama Khadir alaihi salam, dan beliau tinggalnya itu ada di pesisir pantai. Memang ada riwayat yang mengatakan dari Ibnu Asakir, makanya ulama ini beda pendapat. Nabi Khidir ini sebenarnya masih hidup atau sudah meninggal dunia, seperti itu. Ya, kalau melihat keumuman ayat wa ma ja'alna li basyari min qablikal khuld, kami tidak pernah jadikan seorang manusia sebelummu ini abadi, kekal abadi. Maka keumuman Nabi Khidir ini juga termasuk
seorang nabi yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada riwayat lemah dari Ibnu Asakir yang mengatakan bahwasanya Allah tangguhkan kematian Nabi Khidir ini sampai bertemu dengan Dajjal. Cuman kalau berdasarkan hadisnya memang hadisnya lemah. Wallahu alam bihadza, tapi yang jelas apakah Nabi Khidir ini tapi riwayat tadi lemah sehingga banyak dilemahkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan ini beliau masih hidup, ada yang mengatakan sudah meninggal dunia secara keumuman ayatnya. Ya. Ada riwayatnya dari Ibnu Asakir. Cuman riwayatnya lemah. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Qala lahu Musa. Ya. Ini menunjukkan apa? Pada ayatnya wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ini menunjukkan satu pengagungan kepada Nabi Khidir. Ladun ini dari sisi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu ilmu, biasanya orang pesantren tahu ilmu laduni. Orang sinau tapi dia tahu itu kan. Laduni langsung dari sisi Allah. Cuman masalahnya ini laduni ini apakah artinya sembarangan orang seperti itu? Enggak juga sih. Jadi terinspirasi dari kata mil wa 'allamnahu min ladunna ilma. Enggak belajar tapi dia langsung diajari oleh Allah. Jadi seperti itu. Cuman apakah orang yang tiba-tiba dia tahu laduninya siapa juga? Nah, ini yang jadi masalah. Ya. Kalau orang memang betul dapat ilmu ladun dari Allah Subhanahu wa taala, secara syariatnya bagus. Secara syariatnya dia bagus. Dan memastikannya ini juga tidak sembarangan, ya kan? Tidak serta-merta kemudian orang ini kemudian bisa tiba-tiba dia punya ilmu laduni. Enggak. Ya. Kalau memang ini dikatakan Nabi Khidir alaihissalam wa 'allamnahu min ladunna ilma, kami ajarkan kepada dia dari sisi kami ilmu yang kami khususkan kepadanya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kata Imam Az-Zajjaj, beliau mengatakan Nabi Musa melakukan ini ya karena dalam rangka beliau ini menuntut ilmu. Kemudian perjalanan jauh yang menunjukkan bahwa tidak patut seseorang ini untuk mengatakan menuntut ilmu ini jauh, susah dan lain sebagainya, enggak. Ini sebagai contoh Nabi Musa ini meninggalkan negerinya hanya untuk bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Karena satu keberkahan ilmu ini tidak serta-merta kita dapati sambil kita tiduran kemudian kita buka Google. Enggak, ini nilai keberkahannya berbeda. Sangat berbeda sekali dengan orang yang langsung hadir di majelis ilmu, bertemu langsung dengan orang yang alim, kemudian dia bertalaki langsung, ini akan terasa berbeda keberkahannya tentunya. Nah, perjalanan panjang ini yang mengharuskan Nabi Musa ini beliau lakukan hanya untuk menuntut ilmu, dan beliau melakukan ketika bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, beliau ini tawadhu, merasa rendah di hadapan beliau ini. Ternyata Nabi Khidir pun juga bertawadhu, artinya tawadhu kepada Nabi Musa. Apa kata Nabi Khidir? Bisa jadi Allah ajarkan kepadaku satu ilmu yang aku tahu dan kau tidak tahu, tetapi Allah juga ajarkan kepadamu satu ilmu yang kau tahu dan aku pun tidak tahu. Ini bahasa orang alim. Orang alim kalau bertemu dengan orang alim lainnya, ini saling tawadhu, tidak saling kok kemudian sikut-sikutan, tidak saling merendahkan, enggak. Ketemu sesama alim, ya. Bukan berarti orang yang alim, seorang ustadz kemudian dia tidak mendengarkan umpamanya yang lainnya, enggak. Bisa jadi dia dapatkan ilmu dari yang lainnya. Saya akui itu. Kemudian bisa juga yang lain, ustadz lain bisa mengambil dari ustadz yang lainnya juga. Ini saling saling melengkapi satu sama lain.
Makanya Nabi Musa di hadapan Nabi Khidir tawadhu, kemudian Nabi Khidir pun juga tawadhu kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian Nabi Musa request kepada Nabi Khidir. Apa request beliau? Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ulimta rusyda. Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, hal attabi'uka, apakah boleh aku mengikutimu, ya, ala an tu'allimani mimma 'ulimta rusyda, dengan catatan nantinya engkau bisa mengajariku ilmu yang sudah diajarkan kepadamu. Jadi ilmu yang engkau ketahui nantinya akan diajarkan kepadaku. Ya, ini menunjukkan request permintaan Nabi Musa ini menunjukkan adab yang baik di hadapan orang yang alim. Karena beliau ini minta izin dulu, boleh enggak saya menuntut ilmu nderek ngawulo sama jenengan? Artinya saya boleh enggak seperti itu? Untuk mengikuti beliau dengan catatan bisa mengajari beliau, ya, mengajari Nabi Musa ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Khidir. Apa itu rusyda? Rusyda, kata rush itu artinya secara syariat adalah al-wuqufu 'alal khair, berdiri dalam kebenaran, dalam kebaikan. Itu ar-rush. Wa isabatis shawab, dan menetapi satu kebenaran. Jadi menetapi satu kebenaran dan berdiri di atas kebaikan, itulah rusyd. Ya. Maka seseorang ini rasyid, dikatakan rasyid itu adalah orang yang istiqomah dalam satu kebaikan dan kebenaran. Ini rusyd. Kemudian Nabi Musa ini minta izin kepada Nabi Khidir. Dua-duanya saling tawadhu. Ya. Maka apa jawaban Nabi Khidir alaihissalam? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, sesungguhnya dirimu ini tidak akan bisa sabar bersamaku. Kamu enggak akan sabar. Karena zahirnya ilmu kamu ini tidak sesuai dengan ilmu gaib yang aku miliki. Engkau memegang sesuatu yang zahir, hukum-hukum syar'i, kemudian aku mengetahui hal-hal yang sifatnya ini gaib. Ini akan kontra, seperti itu. Dan kemudian Nabi Khidir ini menjelaskan illat atau sebab kenapa Nabi Musa alaihissalam ini nggak akan bisa sabar kepada Nabi Khidir, nggak akan sabar. Artinya apa? Nabi Khidir ini memberikan satu pesan kepada Nabi Musa supaya nanti kalau Nabi Khidir melakukan satu hal, itu jangan dikomentari terlebih dahulu. Biarkan nanti Nabi Khidir yang menjelaskan. Jadi jangan langsung buru-buru kita ini bertanya. Makanya ini satu adab orang, kalau ada orang yang sedang bicara, itu kita tidak boleh memotong pembicaraan orang tersebut. Ini salah satu adab. Atau kita bertanya kepada guru, ini ketika sudah guru ini selesai untuk menjelaskan, barulah kita bertanya. Ya. Ini. Jadi pesan Nabi Khidir seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu hal aku lakukan yang sejatinya ini tidak sesuai dengan ilmu yang kau miliki, maka jangan kau komentar terlebih dahulu. Kau belajarlah sabar terlebih dahulu. Ya. Nabi Khidir kemudian menjelaskan, kenapa engkau ini tidak bisa, wahai Musa? Apa? Alasannya apa? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kau bisa sabar kepada satu hal yang kau ini tidak tahu ilmunya? Khubra, artinya tidak pernah mengalami satu pengalaman seperti ini. Ya, khubra ini satu pengetahuan atau satu pengalaman. Ini pengalaman kamu yang pertama untuk menjumpai satu kasus yang dimana kamu ini pasti akan gak sabar dengan peristiwa yang nanti kau akan dapati ketika bersamaku. Ya. Apa Nabi Musa pun menjawab,
qala satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra. Nabi Musa menjawab, kau akan dapati diriku insyaallah, kalau Allah berkehendak, sabira, saya akan sabar, wa la a'si laka amra, dan saya tidak akan bermaksiat kepadamu pada satu urusan pun. Jadi itu Nabi Musa ini memelas, artinya cobalah saya kasih kesempatan di mana saya akan berusaha untuk, insya Allah saya berusaha untuk sabar, dan saya tidak akan mendurhakaimu, tidak akan bermaksiat kepadamu dalam satu urusan yang nantinya akan terjadi. Ya. Ini betul-betul menunjukkan Nabi Musa ini betul-betul apa? Ingin menuntut ilmu, apapun resikonya, seperti itu. Padahal Nabi Khidir sudah mengatakan kau tidak akan mampu. Tapi karena dalam hal ini Nabi Musa ini ingin belajar satu ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir, maka apalah daya, tentu resiko itu akan beliau lakukan, akan beliau hadapi. Meskipun dikatakan oleh Nabi Khidir, kau tidak akan mampu untuk bisa bersabar. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah Nabi Khidir ini sudah tahu bahwasanya Nabi Musa ini tidak akan sabar menghadapinya? Kalau melihat dari kisah-kisah yang tiga nanti kasus pada Nabi Khidir, yang pertama beliau melubangi perahu, melubangi kapal, kemudian beliau membunuh anak kecil yang tidak berdosa, kemudian beliau mendirikan dinding rumah yang hampir roboh. Maka secara dohirnya ini, kalau melihat dari peristiwa ini, Nabi Khidir pun sudah tahu kalau Nabi Musa ini tidak akan sabar. Kenapa? Nabi Khidir pun juga tahu kalau beliau ini tahu kalau kenapa beliau ini melubangi kapal, karena apa? Di depannya nanti ada, ya kan, ada raja yang suka merampas kapal yang baik-baik dan lain sebagainya. Sehingga ada satu firasat yang bukan firasat lagi, ini satu pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Musa ini tidak akan sabar untuk menghadapi peristiwa yang nanti akan dihadapi ketika beliau ini bersama dengan Nabi Khidir alaihissalam. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Tapi Nabi Musa berusaha untuk meyakinkan kepada gurunya, qala satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra. Kau akan dapati diriku insyaallah. Beliau menggunakan kata istitsna. Jadi insyaallah. Ya, ini kata-kata insyaallah yang sudah kita bahas pada ayat sebelumnya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan sekali-kali kau ucapkan aku akan melakukan sesuatu besok illa ayyasha Allah, kecuali Allah berkehendak. Jadi kita ucapkan selalu insya Allah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sini. Nabi Musa pun demikian. Beliau berkeinginan keras untuk bisa belajar dari Nabi Khidir, dan mudah-mudahan beliau ini bisa sabar dan juga tidak bermaksiat, artinya tidak membangkang dan protes terhadap apa yang nanti dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Dan kata insya Allah ini mengandung kata kesabaran dan juga kata sabar. Jadi ada insya Allahu sabira wa la asilaka amro. Jadi dua-dua ini di insya Allah, mudah-mudahan saya sabar insya Allah, dan mudah-mudahan saya tidak melawan perkara urusan yang kau nanti akan lakukan. Jadi insya Allah di sini supaya sabar dan juga tidak melawan dari Nabi Khidir alaihissalam. Jamaah sekalian rahimakumullah. Lalu Nabi Khidir pun menjawab, qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kalau kau memang ini ingin ikut bersamaku, fala tas'alni, maka jangan sekali-kali kau menanyaiku an syai'in, tentang sesuatu, hatta uhditsa laka minhu dzikra, sampai kujelaskan sesuatu itu secara gamblang kepadamu. Jadi maksudnya Nabi Khidir, kalau nanti Nabi Khidir ini melakukan suatu hal, Nabi Musa jangan buru-buru untuk menyalahkan, jangan buru-buru untuk menghukumi ini secara syariat kasat matanya, karena bisa jadi Allah mengatakan
Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kau cintai ini adalah bisa menjadi hal yang buruk bagimu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kau benci ini adalah sesuatu yang baik kepada kamu. Jadi semua takdir Allah ini sejatinya baik untuk makhluknya. Untuk kita ini sebenarnya baik. Baik dan buruknya takdir Allah ini sebenarnya adalah baik untuk kita. Hanya saja kita ini selalu menjat dan menilai bahwasanya yang baik itu adalah yang menyenangkan dan yang tidak baik itu adalah yang membuat kita ini sedih atau sengsara. Padahal segala sesuatunya itu baik. Kadang kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Sebenarnya Allah ingin supaya kita ini banyak mengingat kepada Allah. Bisa jadi seperti itu. Supaya kita ini selalu banyak mengadu kepada Allah. Ya. Berapa banyak yang Allah lupakan dengan kenikmatan dunia sehingga dia malah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berapa banyak orang yang mendapat ujian yang banyak dari Allah, tetapi justru dialah orang yang selalu mengingat Allah dan memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Khidir mengatakan demikian, kau jangan sekali-kali bertanya kepadaku tentang suatu hal sampai aku ini jelaskan kepadamu tentang hal itu nanti. Jadi biarkan aku menyelesaikan apa yang aku lakukan, apa yang aku perbuat tadi, kau jangan komentar apa dulu. Ya, nanti. Ya, seperti itu. Itu kalau bahasanya ada ilmu syariat sama ilmu apa? Ma'rifat gitu ya. Ini beliau tahu tentang hal kejadian yang apa tidak diketahui oleh manusia pada umumnya, makhluknya. Ya. Jemaah sekalian rahimakumullah. Nah, ini yang riwayat yang saya katakan tadi, Imam Ad-Daruqutni, Ibnu Asakir dari Muqatil bin Sulaiman dari Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas, beliau berkata Al-Khadir Ibnu Adam. Nabi Khidir ini adalah anak keturunan dari Adam. Wa nusi'alahu fi ajalihi, dan ajalnya ini ditangguhkan hatta yukadzibat dajjal, sehingga beliau nanti akan mendustakan Dajjal. Ya. Ini riwayat yang saya katakan. Hanya saja ini dipermasalahkan oleh para ulama, sebagian mempermasalahkannya. Wa akhraja al-Bukhari, Imam Bukhari dan yang lainnya mengatakan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, innama sumiyal Khadir, dinamakan Khidir li'annahu jalasa ala farwatin bayda, beliau duduk di atas permadani seperti tikar yang berwarna bayda, kemudian dari warna putih, fa idza hiya tahtazu min khalfihi khadra, kemudian yang belakangnya ini tiba-tiba bergetar ya dan berwarna hijau. Kemudian ada juga riwayat yang lain mengatakan bahwasanya dinamakan Khidir karena ketika setiap kali beliau itu singgah sholat di tempat itu, maka tempat yang beliau jadikan sebagai tempat sholat ini, maka tempatnya akan berubah menjadi tanah yang subur penuh dengan tanaman-tanaman yang hijau. Kisah Nabi Khidir ini dijelaskan secara panjang lebar ya dalam hadis sahih ya, yang tadi juga sudah saya sampaikan secara ayat per ayat tentang perihal dari Nabi Khidir ini. Tentunya kita juga akan baca dari ayat yang 70 tadi. Qala fa ini tabatani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Nah, ini kita kemudian lanjutkan pada ayat yang selanjutnya, yaitu tentang kisah perjalanan antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi salam. Nah, peristiwa yang pertama, fantalaqa, maka keduanya ini ayat 71, fantalaqa, keduanya bergegas pergi. Hatta idza raqiba fis safinah, sehingga manakala keduanya ini menaiki kapal, kharaqaha, Nabi Khidir melubangi kapal tersebut.
Dalam riwayat beliau ini ada kapak, dan kapak ini kemudian dipukulkan kepada salah satu kayu dari kapal itu, sehingga mengakibatkan ini pecah kapalnya dan air ini masuk. Tentu apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir ini sudah diperhitungkan supaya ada di satu tempat di mana kebocorannya ini tidak parah dan kapal ini masih bisa bertahan. Karena yang namanya kapal ini nggak mungkin langsung tenggelam, ya kan? Ada satu prosesnya. Beliau ini lubangi ini dengan kapak. Dan ketika beliau ini naik, jamaah sekalian, ternyata para kapal ini adalah kapal untuk bersinggah. Ada yang mengatakan kapal nelayan, juga kapal untuk penyeberangan. Dan orang ini ketika mau naik kapal itu harus bayar ongkos. Karena tahu yang naik ini adalah Nabi Khidir, maka digratiskan. Maka kata pemilik kapal, yang orang yang punya ini usaha ini, kemudian, tidak usah wahai Nabi Allah, kami tidak memungut biaya apapun dari engkau. Nah, ini dijadikan dalil oleh orang-orang mau ke tempat wisata, yang jaga itu temannya. Arab neng pantai Sigandu, wah sing jogo koncoku di bel tok, tet bro, kan akhirnya, yesus lanjut itu. Nah, ini artinya apa namanya? Kalau itu masalahnya begini ya, kalau masalahnya kalau yang tadi kan milik apa namanya? Kalau yang jadi masalah ini apa ya? Kalau yang kadang kita ke mana, masuk ke mana itu pantai mana ini, Sigandu, itu memang tempat pemberhentiannya itu kalau menurut saya pribadi kan, itu kan ke depan ya. Kadang orang kan nggak mungkin ke pantai, mungkin orang mau kemana itu kan, tapi kan patuh lewat situ pasti kena itu kan. Kalau mau lewat yang lebih murah lagi, lewat mana? Lewat Depok itu kan, itu secara hitungannya itu apa namanya, orang kan dulunya memang seperti itu, tapi Allah alam regulasinya saya kurang tahu juga. Tapi yang jelas ini kita kembali pada kisahnya Nabi Khidir. Jadi itu kapal itu sebenarnya milik orang-orang miskin kan. Dia punya usaha untuk penyeberangan kapal itu dan juga untuk menangkap ikan. Karena tahu yang naik Nabi Khidir, mereka sepakat untuk menggratiskan. Jadi orang sudah tahu ini udah tahu Nabi Khidir, kemudian digratiskan. Udahlah yang naik Nabi Khidir digratiskan. Sekalian Nabi Musa dan Yusha bin Nun ini udah gratis seperti itu. Beliau lubangi itu, belum apa-apa Nabi Musa alaihissalam sudah protes. Qala akharaqtaha, adakah kau lubangi kapal ini litughriqa ahlaha, supaya kau tenggelamkan semua awak kapal ini. Laqad ji'ta syai'an imra, sungguh kau sudah melakukan satu hal yang membingungkan. Ya. Jadi kau melakukan satu hal yang membingungkan. Jemaah sekalian rahimakumullah, ini protes yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Sudah, insyaallah kita akan lanjutkan kisah dari Nabiullah Khidir alaihissalam ini pada pertemuan yang lainnya. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.